Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lahun ni'matu wa lahul fadlu wa lahul thana'ul hasan. Wa salawatullahil barrir rahim wal malaikatil muqarrabin ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi tayyibin tahirin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma arzuqna al-ikhlasa fi niyyati wal qawli wal amal wa ba'du. Ila nabiyil Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wa syuhada'i was salihin, khususan ila sultanil awliya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani wa Syekh Ahmad Ar-Rifai wa Syekh Bahauddin An-Naqsyabandi wa Syekhina Abdullah Al-Harari wa ila arwahi muassisi jam'iyyati Nahdlatul Ulama Syekh Muhammad Hashim Asy'ari wa Syekh Bisri Sansuri wa Syekh Abdullah Hasbuwah wa ila arwahi jami'i ahli al-qubur minal muslimin wal muslimat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirin hadirat kaum muslimin muslimat pemirsa Madu TV rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala kembali mempertemukan kita dalam majelis ketaatan, yaitu dalam majelis ilmuddin. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi majelis kita ini. Karena majelis ilmu adalah majelis yang sangat mulia, yang pahalanya lebih utama dari sholat sunnah 1000 rakaat. Sholawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, keluarganya, serta seluruh umat Islam yang mengikuti beliau ila yaumil qiyamah. Hadirin rahimakumullah, mari kita ikhlaskan niat kita masing-masing. Kita ngaji untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Kita masih dalam pembahasan tentang al-asyarah al-mubasysyaruna bil jannah. Kisah 10 sahabat Nabi yang telah dikhabarkan oleh Rasulullah akan masuk ke dalam surga dalam satu majelis. Telah kita sebutkan 2 di antara mereka, yaitu Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dan Sayyiduna Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Dan pagi hari ini yang ketiga, sahabat minal mubasysyirin yang ketiga, yaitu Sayyiduna Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, qala al-muallif rahimahullah Abu Abdillah. Iku Abu Abdillah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, ibni Abil Asi, ibni Umayyah bin Abdi Syams, ibni Abdi Manaf. Yaltaqi, ketemu sapa Utsman ma'a Rasulillah, sartane Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fi Abdi Manafin,
ing dalem Abdi Manaf. Wa huwa lan utawi Abdu Manaf iku al-abu bapak al-khamisu kang kaping 5. Artinya kakek beliau yang kelima. Wa ummuhu kelima dari sisi urutannya. Wa ummuhu lan utawi ibune Utsman iku Arwa. Arwa bintu Quraiz bin Rabi'ah bin Habib bin Abdi Syams bin Abdi Manaf. Wa ummuha lan utawi ibune Arwa iku Ummu Hakimin al-Baydha'u bintu Abdul Muttalib. Aslama was mlebu Islam sapa Utsman qadiman ing dalem wektu kang dingin. Wa hajara lan was hijrah sapa Utsman al-hijrataini ing hijrah loro. Wa tazawwaja lan was garwa sapa Utsman ibnatai Rasulillah ing anak wadon lorone Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wa waliyalan nguasai al khilafata ing khilafah isnatai asyrata ing dalem 12 apane sanatan tahune illa asyrata ayyam kejaba 10 pira-pira dina. Wa qila lan ten ucapaken ila sanatai asyara ila sanai asyara kejaba 12 dina. Wa qutila lan wasden pateni sapa Utsman fi Dzulhijjah ing dalem wulan Dzulhijjah li tsamani asyrata tanggal 18 khalat minhu sangking Dzulhijjah ba'dal asri ing dalem sause asar wa huwa lan utai Utsman yauma idzin ing dalem mangkono-mangkono dina iku shaimun wong kang poso. Sanata khamsin ing dalam tahun 5 wa salasina lan 30 wa huwa lan utai Utsman iku ibnu sanataini anak umur loro wa samanina lan 80. Hadirin rahimakumullah. Yang ketiga dari al-asyarah al-mubasysyirin bil jannah adalah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Kunyahnya Abu Abdullah karena putra beliau yang pertama namanya Abdullah yang juga menjadi cucu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, putra dari Zainab bintu Rasulullah Ruqayyah, putra dari Ruqayyah bintu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga beliau diberi kunyah Abu Abdullah. Sayyiduna Utsman bin Affan radhiyallahu anhu dari sisi nasab itu nasabnya bersambung dengan Rasulullah, bertemu dengan Rasulullah pada kakeknya yang bernama Abdu Manaf. Karena beliau adalah Utsman ibn Affan, kemudian Ibn Abil As, Ibn Umayyah, Ibn Abdi Syams, Ibn Abdi Manaf yang kelima. Rasulullah Muhammad Ibn Abdullah Ibn Abdul Muttalib Ibn Hashim Ibn Abdi Manaf. Abdu Manaf itu adalah kakek bapak, kalau hitungan dari bapak maka dia adalah keempat, yaitu Abdullah, Abdul Muttalib, Hashim, Abdu Manaf. Kalau Utsman adalah yang kelima, Abdu Manaf itu yang kelima. Utsman, kemudian Affan, kemudian Abdul As, Umayyah, Abdu Syams, Abdu Manaf. Jadi Abdu Manaf ketemu di kakek dengan nasab Nabi, ketemu dengan yaitu pada Abdu Manaf. Artinya masih lumayan dekat kekerabatannya dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan ibunya namanya Arwa bintu Quraiz ibn Rabi'ah bin Habib ibn Abdi Syams ibn Abdi Manaf. Juga ketemu di Abdu Manaf, artinya ayah
Sayyidina Utsman yaitu Affan dengan ibunya yang bernama Arwah ketemu juga nasabnya pada Abdul Manaf. Sedangkan dari ibunya ibu, nah, ibunya ibu itu adalah Ummu Hakim Al-Baidha bintu Abdul Muttalib, lebih dekat lagi dengan Nabi. Nah, jadi siapa? Utsman, ayahnya namanya Affan. Kalau diurut dari Affan ini, maka berarti ketemu nasabnya dengan Nabi pada Abdul Manaf, tapi di urutan ke-5. Tetapi kalau dari sisi ibunya, ibu kalau dari bapaknya, maka ketemu Abdul Manaf nanti itu di urutan 1, yaitu Quraisy, Rabi'ah, Habib, Abdi Syams, Abdi Manaf, 5 juga. Tapi kalau dari ibu, lewat jalur ibu, Arwah itu adalah anaknya Ummu Hakim, anak dari Abdul Muttalib. Abdul Muttalib berarti Ummu Hakim itu adalah bibinya Nabi, anak dari bibinya Nabi. Lebih dekat nasabnya, artinya dengan ketemunya dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari jalur ibunya. Ibu yang melalui ibu, bukan ibu yang kemudian bapak. Itu lebih dekat dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketemu nasabnya, dekat dari sisi nasab. Hadirin rahimakumullah. Kemudian Sayyiduna Utsman bin Affan itu juga minas sabiqin al-awwalin. Beliau termasuk orang yang awal-awal masuk ke dalam agama Islam. Beliau masuknya Islam itu diajak oleh Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dan banyak sekali para sahabat besar yang masuknya Islam setelah diajak oleh Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dan ini adalah sebuah keutamaan juga bagi Sayyiduna Abu Bakar karena beliau mendapatkan hidayah dengan sebab. Menjadi sebab itu sesuatu hal yang penting. Sayyiduna Abu Bakar menjadi sebab Islamnya sekian banyak para sahabat, bahkan sekian banyak para sahabat besar, para sahabat utama. Itu banyak yang masuk Islamnya disebabkan Sayyiduna Abu Bakar. Sungguh beruntung seseorang yang menjadi sebab dari seseorang mendapatkan hidayah. Yang menciptakan hidayah dan yang menentukan hidayah itu adalah Allah Subhanahu wa taala, bukan kita. Nah, kita hanya tabligh, kita hanya balagh, kita hanya menyampaikan, kebenaran, kita berdakwah, menunjukkan orang pada jalan yang benar. Mengajari seseorang terhadap syariat Islam, ini yang benar, ini yang salah, ini yang hak, ini yang batil, ini sah, ini tidak sah. Kita menunjukkan kepada mereka. Kita tunjukkan Islam adalah agama satu-satunya yang hak, selain Islam adalah agama yang batil. Itulah tugas kita, menunjukkan. Jika Allah menjadikan kita menjadi sebab dari seseorang mendapatkan hidayah, menjadi sebab seseorang mendapatkan taufik, maka itu adalah keberuntungan kita. Karena kita akan mendapatkan pahalanya. Dari Allah yang menentukan, itulah rahmat Allah. Karena itu kita dikatakan bahwa seseorang itu masuk surga dengan sebab rahmat Allah. Nah, misalnya seperti ini. Yang menentukan seseorang itu mendapatkan hidayah, taufiknya, itu Allah. Tetapi kita yang dijadikan sebab oleh Allah diberi pahala karena itu, padahal kita yang menciptakan kita itu misalnya mengajar, berdakwah itu juga Allah. Yang menciptakan hidayah pada seseorang itu juga Allah. Tetapi kita diberi pahala karena menjadi sebab seseorang mendapatkan hidayah. Sehingga dikatakan ad-dallu 'alal khairi kafa'ilihi. Orang yang menunjukkan kebaikan, maka dia seperti orang yang melakukannya. Artinya dia akan mendapatkan pahala seperti pahala orang yang melakukannya. Nah, sungguh luar biasa.
Karena itu seseorang harus berusaha menjadi sebab meskipun tidak selalu dia ditakdirkan menjadi sebab dari seseorang memperoleh hidayah. Tetapi kita berusaha sehingga kita berdakwah. Kita melakukan al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar, menyeru orang lain untuk melakukan kebaikan, menyeru orang lain untuk meninggalkan kemaksiatan. Nah, dengan itu kita mendapatkan pahala, dan apabila dengan itu juga Allah memberikan hidayah kepadanya, kita mendapatkan tambahan pahala lagi. Nah, Sayyiduna Utsman, kembali kepada masalah, Sayyiduna Utsman ibnu Affan radhiyallahu anhu, sahabat besar, masuknya Islam dengan sebab Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Allah yang mentakdirkan beliau untuk mendapatkan hidayah dengan sebab Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Beliau termasuk yang pertama masuk Islam. Wa hajaral hijratain. Nah, beliau telah ikut hijrah 2 kali. Pertama, beliau hijrah ke Habasyah. Ketika umat Islam di Makkah banyak sekali diganggu oleh orang-orang kafir Quraisy, oleh orang-orang musyrik Quraisy, bahkan pernah terjadi pemboikotan terhadap umat Islam di Makkah. Ketika itu Nabi memerintahkan para sahabat untuk hijrah ke Habasyah, yang di sana ada seorang raja yang adil namanya Ashamah An-Najasyi, yang menerima umat Islam dengan baik. Bahkan Ashamah sendiri kemudian masuk ke dalam agama Islam dan menjadi seorang muslim yang sempurna, yang bertakwa, yang disebut Nabi dengan soleh. Itu Ashamah An-Najasyi. Nah, yang pernah hijrah ke sana ketika itu selain Ja'far ibn Abi Thalib, kemudian ada Sayyiduna Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Ikut hijrah itu saja sudah memiliki sebuah keutamaan, karena hijrah adalah ibadah yang memiliki pahala yang sangat besar. Beliau ikut hijrah ke Habasyah dan juga ikut hijrah ke Al-Madinah Al-Munawwarah, sehingga dikatakan di sini hajara al-hijratain. Kemudian wa tazawwaja bnatai Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan beliau juga telah menikahi 2 putri Nabi. Nah, ini juga sebuah kemuliaan tersendiri bagi Sayyiduna Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, karena menjadi menantu Nabi tentu bukan orang biasa. Nabi tidak mungkin kemudian mengambil menantu orang yang biasa-biasa saja, tetapi beliau adalah pasti orang yang sangat mulia. Sayyiduna Utsman bin Affan radhiyallahu anhu pertama menikahi putri Nabi yang bernama Ruqayyah. Setelah Ruqayyah itu wafat, kemudian beliau Sayyiduna Utsman dinikahkan lagi oleh Nabi dengan putrinya yang bernama Ummu Kulthum. Nah, sehingga beliau ini diberikan lakab Dzunnurain. Dzunnurain artinya yang memiliki 2 cahaya. Cahaya yang dimaksud adalah cahaya putri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Sayyidah Ruqayyah dan Ummu Kulthum. Nah, bahkan setelah wafatnya Ummu Kulthum, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Lau kana indi thalithah la zawajtuha Utsman." Apabila aku masih punya putri lagi, masih ada putriku lagi untuk bisa dinikahkan dengan Utsman, maka pastilah akan aku nikahkan dengan Utsman. Ini menunjukkan apa? Utsman ini luar biasa. Sampai-sampai Nabi itu mengatakan, pertama beliau menikahkan 2 putrinya dengan Utsman, kemudian beliau mengatakan bahwa akan menikahkan, kalau seandainya beliau punya putri lagi, maka beliau akan juga menikahkannya dengan Sayyiduna Utsman bin Affan. Ini kan cerminan Utsman ini orang yang memang luar biasa. Beliau adalah orang yang soleh, kemuliaannya setelah Abu Bakar dan Umar. Kemudian beliau seorang yang sangat dermawan, orang yang kaya raya,
Jadi hartanya melimpah, kemudian beliau kaya raya dan terkenal dengan sangat tampan. Jadi berkumpul semuanya pada Utsman di situ. Hartanya banyak, kemudian nasabnya bagus, kemudian tampan, kemudian dermawan. Berkumpul pada Sayyidina Utsman. Kemudian keutamaan-keutamaan itu. Siapa misalnya perempuan yang tidak bahagia menjadi istrinya? Hartanya banyak, tampan, baik lagi, pemalu, kemudian juga bahkan dikenal sebagai sahabat yang paling pemalu. Sehingga dikatakan bahwa para malaikat pun itu malu dengan Sayyidina Utsman bin Affan. Nah, itu sebuah kemuliaan juga bagi Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Karena itu nggak boleh mencela Sayyidina Utsman bin Affan. Keutamaannya sudah sangat jelas. Keutamaannya sudah sangat jelas. Nggak boleh seseorang mencela Sayyidina Utsman bin Affan. Karena sering Sayyidina Utsman bin Affan ini menjadi bahan celaan bagi sebagian orang. Ada sebagian orang Hizbul Ikhwan itu yang mencaci Sayyidina Utsman bin Affan. Seperti Said Qutb atau Hasan Qaturji itu pernah bahkan menghina Sayyidina Utsman. Hasan Qaturji pernah mengatakan bahwa di dalam hati Utsman itu masih ada kesyirikan. Itu Hasan Qaturji, orang Hizbul Ikhwan. Said Qutb itu juga pernah mengatakan hal yang buruk tentang Sayyidina Utsman. Dia pernah mengatakan Said Qutb ini juga tokoh Hizbul Ikhwan yang mengajarkan ajaran ekstrim, keras, ajaran radikal yang mengkafirkan umat Islam yang tidak berhukum dengan hukum Islam. Ini Said Qutb. Dia pernah mencaci Sayyidina Utsman dengan mengatakan bahwa al-Islam bari'un min Utsman wa min Bani Umayyah. Islam itu terbebas, nggak ada hubungannya dengan Utsman maupun Bani Umayyah. Artinya beliau seakan-akan mengkafirkan Sayyidina Utsman dan Bani Umayyah. Padahal Sayyidina Utsman seperti yang tadi telah kita sampaikan, kemudian di antara Bani Umayyah ada orang-orang soleh, ada di antaranya Umar ibn Abdul Aziz, seorang khalifah yang adil, saleh, wali, khalifah dan wali. Itu Umar bin Abdul Aziz, bahkan mujaddid. Itu juga berasal dari Bani Umayyah. Mencela Bani Umayyah seluruhnya artinya mencela juga siapa? Umar bin Abdul Aziz dan Sayyidina Utsman bin Affan yang berasal dari Bani Umayyah. Memang ada di antara Bani Umayyah yang zalim, yang pernah berbuat zalim seperti putranya siapa? Muawiyah bin Abi Sufyan, Yazid bin Muawiyah dan beberapa lainnya yang memang zalim seperti Marwan bin Hakam. Tetapi tidak bisa dipukul rata bahwa seluruh Bani Umayyah itu adalah buruk. Seperti halnya yang dikatakan Said Qutb. Said Qutb, jangankan para sahabat, para nabi pun dicela oleh Sayyid Qutb. Jangankan para nabi, Allah pun dicela oleh Sayyid Qutb. Ini orang sungguh tidak beradab kepada Allah, tidak beradab kepada para nabi, tidak beradab kepada para sahabat, tidak beradab terhadap Islam, tidak beradab terhadap ilmu dan sebagainya. Sangat rusak orang ini. Dia menamakan Allah dengan nama yang tidak layak bagi Allah. Dia mengatakan Allah itu adalah al-aqlu. Dia mengatakan Allah itu akal, mengatakan Allah itu masdar, sumber. Sesuatu hal yang tidak disebutkan dalam Al-Quran maupun hadis, celaan terhadap Allah. Dia menamakan Allah dengan Ar-Rishah, Al-Mubdi'ah, dengan nama-nama yang buruk. Dia mengatakan Nabi Musa itu keras kepala, orang yang fanatik terhadap sukunya, mencela para nabi. Dia mengatakan Nabi
Ibrahim pernah syirik ketika kecil. Dia juga mengatakan Nabi Yusuf itu lemah imannya di hadapan seorang perempuan. Ini Sayyid Qutb semuanya, dan juga mencaci para sahabat, diantaranya mencaci Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Karena itu patut diwaspadai, orang ini harus diwaspadai. Sayyid Qutb seorang tokoh dari Hizbul Ikhwan. Hadirin rahimakumullah. Kemudian yang berikutnya, Sayyidina Utsman bin Affan itu menjadi khalifah selama 12 tahun. Nah, sangat lama. Kalau siapa? Abu Bakar cuma 2 tahun lebih, 2 tahun setengah. Kemudian siapa? Umar bin Khattab itu berapa tahun? 10 tahun. Nah, kemudian Sayyidina Utsman itu 12 tahun. Itu masa memerintahnya. Nah, pasnya di sini 12 tahun kurang 10 hari atau 12 tahun kurang 12 hari. Nah, ada khilaf tentang lebihannya, tetapi dia adalah 12 tahun. Beliau dibunuh di bulan Zulhijjah tanggal 18 Zulhijjah setelah asar. Ketika beliau dibunuh, beliau dalam keadaan berpuasa, yaitu pada tahun 35 Hijriah, ketika beliau berumur 82 tahun. Jadi cukup sepuh beliau, umurnya sudah 82 tahun. Kalau Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar itu 63 tahun, sama dengan Nabi wafatnya. Sedangkan Sayyidina Utsman itu lebih tua umurnya, yaitu 82 tahun. Beliau wafat dibunuh oleh orang yang zalim, oleh orang yang zalim yang pernah kita sampaikan dalam majelis ini, bahwa ada orang-orang yang menebarkan fitnah terhadap Sayyidina Utsman bin Affan, kemudian melakukan provokasi untuk berdemo di rumah Sayyidina Utsman dan mengepung rumah Sayyidina Utsman. Massa dalam jumlah yang sangat besar itu mengepung rumah Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu karena termakan fitnah. Harus diwaspadai. Hal yang tidak pernah dilakukan oleh Sayyidina Utsman bin Affan. Sayyidina Utsman difitnah melakukan korupsi, nepotisme, mementingkan keluarganya sendiri, mengabaikan rakyat, harta negara untuk kepentingan keluarga dan sebagainya. Padahal sama sekali tidak. Sayyidina Utsman bin Affan orang yang kaya raya, sebelum menjadi khalifah kaya raya, dan sebelum menjadi khalifah beliau juga sudah baik terhadap kerabatnya, karena itu perintah agama. Silaturahim salah satu caranya selain dengan mengunjunginya adalah dengan membantu kerabat kita. Itu wujud silaturahim, cara silaturahim begitu. Kalau ada kerabat kita yang membutuhkan pertolongan, maka kita menolongnya. Itulah yang disebut silaturahim. Sayyidina Utsman rajin membantu kerabatnya dari dulu sebelum beliau menjadi khalifah, karena beliau memang orang yang kaya raya. Beliau tidak tidak melakukan itu setelah menjadi khalifah saja. Tetapi kebaikan Sayyidina Utsman terhadap kerabatnya kemudian dijadikan sebagai bahan fitnahan dari orang-orang munafik. Ditambah lagi ketika itu memang ada orang-orang yang pengkhianat, yang mengkhianati orang dekat Sayyidina Utsman, sekretarisnya yang bernama Marwan ibnul Hakam, yang kemudian mengkhianati Sayyidina Utsman bin Affan. Sering menggunakan stempel Khalifah Utsman untuk kepentingan pribadi. Sehingga ini yang menambah permasalahan fitnah yang semakin besar terhadap Sayyidina Utsman bin Affan, dan berakhir dengan ini, yaitu pengepungan terhadap Sayyidina Utsman, dan kemudian terjadilah pembunuhan terhadap Sayyidina Utsman bin Affan. Ada 3 orang yang masuk ke dalam rumah Sayyidina Utsman, dan kemudian 2 diantaranya yang membunuh Sayyidina
Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, Sayyidina Utsman tanpa ada perlawanan terhadap keduanya. Karena dalam hukum Islam, kalau ada orang kafir menyerang kita, maka kita wajib untuk membela diri kita. Kalau yang yang menyerang itu, yang menyerang ingin membunuh kita, misalnya adalah orang kafir, maka wajib hukumnya bagi kita untuk membela diri, untuk melawan. Tetapi jika yang berusaha membunuh kita itu seorang muslim, tentu saja dia muslim asin, seorang muslim fasik, pelaku maksiat, maka boleh kita untuk membela diri dan juga boleh kita untuk tidak membela diri. Karena dia adalah seorang muslim. Jika kita membunuh dia, maka kita juga membunuh seorang muslim. Karena apa? Sesama muslim. Nah, dalam hal ini Sayyidina Utsman bin Affan tanpa perlawanan terhadap keduanya, Sayyidina Utsman dibunuh syahid dan beliau memperoleh syahadah, kesyahidan sesuai dengan kabar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang pernah disampaikan Nabi kepada Sayyidina Utsman bahwa Sayyidina Utsman akan mendapatkan syahadah, akan mati syahid, dibunuh oleh orang yang zalim. Meskipun pembunuh Sayyidina Utsman ini juga belum diketahui sampai sekarang, karena dia orang yang memang tersembunyi ketika itu, dan dia adalah orang Islam di dalam kerumunan orang-orang Islam yang fasik, yang zalim, yang melakukan itu karena terprovokasi oleh orang-orang yang memang ingin merusak Islam. Hadirin rahimakumullah. Jadi itu peristiwa terbunuhnya Sayyiduna Utsman bin Affan radhiyallahu anhu setelah beliau menjadi khalifah selama 12 tahun. Wulida minal walad. Sekarang kita akan lanjutkan pembahasan tentang putra dan putri Sayyiduna Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Abdullahi al-Akbar. Yang pertama, walahu lan iku ketuwe Utsman minal waladi saking anak, Abdullahi utawi Abdullah al-Akbar, wa ummuhu lan utawi ibune Abdullah iku Ruqayyatu bintu Rasulillahi, Ruqayyah putrine Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuwfiya wafat sapa Abdullah, wa huwa hale utawi Abdullah iku ibnu sitti sinin, anak umur 6 pira-pira tahun. Wa dakhala lan mlebu sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qabrahu ing kuburane Abdullah. Ya, putra Nabi yang pertama adalah Abdullah al-Akbar. Abdullah al-Akbar, sehingga tadi kita katakan beliau diberi kunyah Abu Abdillah. Dan ini adalah putra dari istri Utsman yang bernama Ruqayyah, yang putri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang tadi sudah kita sampaikan. Tapi Abdullah ini meninggal di saat masih umur 6 tahun, masih kecil. Karena keturunan Nabi yang sampai sekarang itu masih berlanjut, itu adalah keturunan dari Sayyidah Fatimah. Tidak ada keturunan dari Ruqayyah maupun Ummu Kulsum. Itu enggak ada. Tetapi dari siapa? Dari Fatimah bintu Rasulillah, Fatimah Az-Zahra, dari jalur Sayyiduna Hasan dan Sayyiduna Husain. Nah, itu untuk keturunan Nabi yang masih ada sampai sekarang. Sayyidah Ruqayyah putri Nabi ini dengan Sayyiduna Utsman sebenarnya sempat memiliki putra. Nah, tetapi sudah meninggal di saat masih kecil, yaitu masih berumur 6 tahun. Nah, di saat meninggalnya dikatakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri yang masuk ke lubang kuburannya, masuk ke dalam lubang kuburannya dan kemudian memasukkan cucunya Abdullah di dalam
kuburnya. Rasulullah sendiri yang melakukan itu. Kemudian yang berikutnya wa Abdullah al-Asghar wa ummuhu lan utawi ibune Abdullah al-Asghar iku Fakhitatu bintu Ghazwan ukhtu Utbah wa Umrun wa Khalidun wa Abban wa Maryam ummuhum utai ibune Umrun wa Khalid wa Abban wa Maryam ummu Amrin bintu Jundub ibni Amr ibni Humamata minal Azdi min Dausin. Yang selanjutnya adalah Abdullah al-Asghar. Kalau tadi Abdullah al-Akbar itu yang putranya Ruqayyah bintu Rasulillah. Sekarang Abdullah al-Asghar, ibunya namanya Fakhitah bintu Ghazwan. Saudara perempuannya Utbah. Kemudian putra Utsman lagi yaitu Umar, Khalid, Abban, Maryam. Itu semuanya ibunya namanya Ummu Amrin bintu Jundub ibni Amr ibni Humamah minal Azdi min Daus. Yang menunjukkan istri Sayyidina Utsman juga bukan hanya satu, tetapi ada beberapa. Tadi saja ada Ruqayyah, ada Ummul Kulthum, kemudian yang di sini ada Fakhitah bintu Ghazwan, kemudian ada Ummu Amrin bintu Jundub. Nah, itu. Wal Walid wa Sa'id wa Ummu Utsman, ummuhum Fatimah. Beda lagi, putra Sayyidina Utsman lagi, yang lainnya namanya Al-Walid, Sa'id dan Ummu Utsman. Ummuhum utai ibune Al-Walid, Sa'id lan Ummu Utsman iku Fatimah bintul Walid ibni Abdi Syams ibn Mughirah ibn Abdillah ibn Umar ibn Makhzum. Ibu mereka Al-Walid, Sa'id dan Ummu Utsman adalah Fatimah bintul Walid. Wa Abdul Malik, ini hanya menyebutkan nama-nama ya. Wa Abdul Malik la aqibalahu mata rajulan wa ummuhu ummul banin bintu Uyainah ibni Hisn ibni Hudzaifah ibni Badr. Yang berikutnya Abdul Malik ini tidak memiliki anak. Abdul Malik tidak memiliki anak. Mata rajulan, mati setelah dia balik. Rajulan itu artinya balik. Jadi itu kan ada fase ya. Fase seseorang itu dalam fase kehidupan seseorang itu bertingkat-tingkat. Ada fase tufulah ketika seseorang itu masih balita, tufulah. Kemudian ada fase berikutnya menjelang balik, kuhulah, ada menjelang balik. Kemudian ada fase fase muda, apa istilahnya, dia syabab, fase syabab. Kemudian ada fase dia menjadi rojul, menjadi rojul. Rojul ini artinya dia sudah menjadi laki-laki dewasa setelah dia balik. Jadi tingkatan, nanti ada tingkatan lagi syaikhukhah, artinya dia sudah fase tua. Kemudian ada fase ajuz, dia sudah tua renta. Jadi itu fase-fase umur dari seseorang. Jangan salah paham, nanti mata rojulan mati sebagai seorang laki-laki. Berarti sebelumnya perempuan, kemudian ketika mati jadi laki-laki. Nanti salah paham lagi. Itulah perlunya kita juga talaqi dan paham. Karena kalau dibaca secara harfiah, nanti mata rojulan. Abdul Malik itu mati sebagai seorang laki-laki. Seakan-akan sebelumnya itu enggak laki-laki, sehingga kemudian berganti kelamin menjadi laki-laki dan mati ketika dia menjadi laki-laki. Padahal rojulan yang dimaksud adalah dia ba'dal bulugh, mata ba'dal bulugh. Dia sudah balik ketika mati. Tetapi belum sempat beliau memiliki anak. Apakah beliau sudah menikah atau belum, itu tidak dijelaskan.
Yang pasti beliau la aqibalahu, tidak memiliki putra. Wa ummuhu, dan ibunya Abdul Malik itu Ummul Banin. Ummul Banin bintu bintu Uyainah ibn Hisan ibn Hudzaifah ibn Badr. Putra berikutnya wa Aisyah wa ummu Abanin wa ummu Amrin wa ummuhunna, lan utawi ibune Aisyah, ummu Abban dan ummu Amr iku Ramlatu bintu Syaibah ibni Rabi'ah. Banyak ya anak-anak Sayyidina Utsman itu jumlahnya banyak, ibunya juga banyak. Dan ibu mereka Aisyah, Ummu Abban dan Ummu Amr itu Ramlah bintu Syaibah ibn Rabi'ah. Yang berikutnya adalah Ummu Khalid wa Arwa wa Ummu Abban as-Sughra. Tadi ada Ummu Abban, sekarang ada Ummu Abban lagi tetapi as-Sughra. Ummuhum Nailah. Nailah bintu Al-Farafisah, ini juga terkenal Nailah ini. Salah satu istri Sayyidina Utsman, bintul Farafisati ibn al-Ahwas ibn Amr ibn Tha'labah ibn al-Harith ibn Hisan ibn Damdami ibn Adi ibn Janab atau Jinab min Kalbi ibn Wabrah. Putra Sayyidina Utsman. Berarti kalau kita hitung itu ada berapa? Yang pertama Abdullah al-Akbar, yang kedua adalah Abdullah al-Asghar, kemudian Umar, kemudian Khalid, Abban, Maryam, kemudian Al-Walid, kemudian Sa'id, kemudian Ummu Utsman, kemudian Abdul Malik 10, kemudian Aisyah, Ummu Abban, Ummu Amr. Berapa ini? Sudah 13. Kemudian Ummu Khalid, kemudian Arwa 15, kemudian Ummu Abban as-Sughra 16. Dari putra dan putrinya Sayyidina Utsman. Kalau di sini istrinya berarti berapa ini kalau dihitung? Tetapi ini hanya yang tertera di sini. Artinya bisa jadi ada yang nggak istri Utsman tapi tidak memiliki anak. Nah, kalau kita sebut dari misalnya Ruqayyah, kemudian Ummu Kulthum, kemudian ada Fakhitah, kemudian Ummu Amr, kemudian ada Fatimah bintul Walid, kemudian ada Ummul Banin, kemudian ada Ramlah bintu Syaibah, kemudian ada Nailah bintul Farafisah. Berapa? 8. 8. Ini yang disebutkan di sini karena punya anak. Karena punya anak. Yang tidak disebutkan Allahu a'lam, kita tidak mengetahuinya tentang istri-istri beliau. Ada dan ini adalah tentu saja bukan berarti 8 itu dikumpulkan jadi satu. Itu yang perlu kita ingatkan. Ketika dikatakan beliau Zunnurain, beliau itu menantu Nabi 2 kali, yaitu Ruqayyah dan Ummu Kulthum juga tidak jadi satu, tetapi Ruqayyah wafat, kemudian baru menikahi adiknya. Karena di dalam syariat Islam tidak boleh mengumpulkan 2 bersaudari dalam satu pernikahan. Artinya menjadi satu keluarga, menjadi istri, 2 istri sekaligus. Tidak boleh dalam syariat Islam. Beda dengan syariat Nabi Yakub alaihissalam yang diperbolehkan seorang laki-laki itu menikahi 2 perempuan. Nah, sebagaimana dilakukan oleh Nabi Yakub sendiri, beliau menikahi 2 putri, 2 orang perempuan bersaudara. Kemudian salah 2 dari keduanya menghadiahkan budak perempuan masing-masing, sehingga beliau ada 4, 2 istri dan 2 budak perempuan yang kemudian melahirkan 12 anak. 12 anak termasuk Nabi Yusuf alaihissalam. Itu Nabi Yakub, diperbolehkan ketika itu dalam syariat Nabi Yakub. Tetapi dalam syariat Nabi Muhammad itu tidak diperbolehkan. Hanya jika sudah mati baru
bisa adiknya atau kakaknya, yang penting saudara perempuannya, atau misalnya sudah diceraikan yang satu baru boleh yang lainnya. Kemudian juga tidak lebih dari 4. Ketika kita sebutkan tadi itu ada 8, bukan kemudian 8-8-nya menjadi istri secara bersamaan, dipastikan itu tidak lebih dari 4. Karena memang dalam syariat Islam itu maksimal hanya 4, tidak lebih dari itu. Nah, ini penting juga kita sampaikan agar kemudian tidak salah paham. Nanti kemudian ada orang yang berpikiran, ini Sayyidina Utsman 8 istrinya, nggak apa-apa. Nggak seperti itu. 8 ini bukan dalam satu waktu. Kemudian kemarin kita sebut Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, lebih dari 4, kemudian dibilang ini nggak apa-apa, para sahabat memberi contoh. Enggak, itu kamu yang salah paham. Nah, nggak seperti itu. Karena ternyata kan ada sebagian orang yang entah salah paham karena ini atau karena memang sengaja untuk salah, kemudian dia menikah lebih dari 4 dalam satu waktu. Hadirin rahimakumullah, demikian pengajian kita pada pagi hari ini. Insya Allah 1 minggu lagi kita akan bisa menyelesaikan kajian kitab Mukhtasar Siratin Nabiyyi wa Sirati Ashabihil Asyarah, dan kita akan kembali lagi pada pengajian kitab Bulughul Maram setelah kitab ini bisa kita selesaikan. Karena jika satu sahabat kita sudah menyelesaikan 3 sahabat, berarti kita masih 7 sahabat. 7 sahabat ini bisa jadi setelah Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, 1 kali pertemuan bisa 2 sahabat. Karena uraiannya pendek, sehingga tidak membutuhkan waktu sampai lama. Hadirin rahimakumullah, demikian semoga bermanfaat. Barakallahu fikum. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi ghafirli wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat.